Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Meka dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan aliran filsafat, dan kali ini saya akan membawakan tokoh Immanuel Kant dengan filsafat transendental. Dimulai dari pendahuluan, filsafat adalah bidang studi yang menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, moralitas, akal, dan bahasa. Salah satu tokoh filsuf yang paling menarik dalam sejarah filsafat adalah Immanuel Kant. Kant seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18, dikenal sebagai tokoh sentral dalam filsafat modern. Aliran filsafatnya yang dikenal sebagai filsafat transcendental memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang pengetahuan dan moralitas. Berikutnya, pengertian filsafat transcendental Immanuel Kant. Immanuel Kant dikenal karena dua karya utamanya, yaitu Critique of Pure Reason dan Critique of Practical Reason. Filsafat transcendentalnya mencakup beberapa konsep kunci yang telah memengaruhi banyak bidang termasuk epistemologi, etika, dan metafisika. Dimulai dari yang pertama, yaitu epistemologi transcendental. Kant memperkenalkan konsep a priori dan a posteriori dalam epistemologi. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang independen dari pengalaman, sedangkan pengetahuan a posteriori bergantung pada pengalaman. Kant berargumen bahwa pengalaman kita tentang dunia dibentuk oleh struktur konseptual yang ada dalam pikiran kita, yang dia sebut sebagai kategori pemahaman konsep-konsep. Ini adalah bentuk-bentuk dasar yang kita gunakan untuk memproses atau memahami informasi yang kita terima dari dunia luar. Sedangkan yang kedua adalah etika deontologis. Dalam Critique of Practical Reason, Kant mengembangkan etika dari deontologis yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal. Prinsip utama dalam etika Kant adalah imperatif kategoris yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dianggap bermoral jika dapat diterapkan sebagai hukum universal. Ini berarti bahwa tindakan moral harus bisa dilakukan oleh semua orang tanpa kontradiksi. Yang ketiga ada metafisika transcendental. Kant juga berkontribusi pada metafisika dengan membedakan antara fenomena atau dunia sebagai kita mengalaminya dan noumena atau disebut juga dengan dunia sebagaimana adanya yang tidak dapat kita ketahui sepenuhnya. Menurut Kant, kita hanya dapat memiliki pengetahuan tentang fenomena karena pengetahuan dibatasi oleh struktur pemahaman kita sendiri. Alasan mengapa filsafat Kant menarik? Filsafat Kant menarik bagi kehidupan manusia karena ada beberapa alasan. Yang pertama, pemahaman tentang pengetahuan dan pengalaman. Kant memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengalaman kita dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Ini membantu kita memahami batas-batas pengetahuan manusia dan memperjelas bahwa banyak hal dalam realitas mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya. Yang kedua ada prinsip moral yang tegas. Imperatif kategoris Kant menawarkan pendekatan moral yang tegas dan universal. Ini berarti kita dapat menilai tindakan kita berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua orang, memberikan panduan yang jelas untuk bertindak secara etis. Yang ketiga ada pendekatan kritis terhadap metafisika. Dengan membedakan antara fenomena dan noumena, Kant mengajarkan kita untuk bersikap kritis terhadap asumsi-asumsi metafisik dan untuk fokus pada apa yang dapat diketahui dan dipahami melalui pengalaman. Selanjutnya, pendekatan kritis terhadap filsafat Kant. Dimulai dari kelebihan. Yang pertama ada kerangka epistemologis yang kuat. Kant memberikan kerangka yang sistematis dan logis untuk memahami pengetahuan
manusia yang telah memengaruhi banyak pemikir berikutnya. Yang kedua ada panduan etis yang jelas. Imperatif kategoris menawarkan panduan yang jelas dan tegas untuk bertindak secara moral yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada sikap kritis terhadap metafisika. Dengan menekankan batas-batas pengetahuan manusia, kan mendorong sikap skeptis dan kritis yang konstruktif terhadap klaim-klaim metafisik yang tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya ada kekurangan. Dimulai dari yang pertama, kompleks dan abstraksi. Filsafat Kant yang seringkali dianggap kompleks dan abstrak yang membuatnya sulit dipahami dan diterapkan oleh banyak orang. Yang kedua ada penolakan terhadap noumena. Penekanan Kant pada batasan pengetahuan kita tentang noumena dapat dilihat sebagai penghalang bagi upaya untuk memahami realitas penuhnya. Yang ketiga ada rigidity dan etika. Imperatif kategoris kadang dianggap terlalu kaku dan tidak memperhitungkan konteks dan nuansa dalam situasi moral yang kompleks. Jadi, kesimpulan dari filsafat transdental Immanuel Kant menawarkan wawasan yang mendalam tentang pengetahuan, moralitas, dan realitas. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kelebihannya dalam memberikan kerangka kerja epistemologis yang kuat dan panduan etis yang jelas membuatnya tetap relevan dan menarik bagi kehidupan kita. Pendekatan kritis terhadap pemikiran Kant memungkinkan kita untuk menghargai kontribusinya sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh filsafatnya. Demikianlah filsafat Kant menawarkan banyak hal untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita, memberikan landasan yang kuat untuk refleksi filosofis dan tindakan etis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.